Assalamualaikum sahabat, kembali bersama kami di Bringin Talks, sebuah podcast yang diinisiasi oleh Balitbang Partai Golkar. Bersama saya Amir Agofur, Direktur Survei Balitbang Partai Golkar. Didampingi oleh teman saya. Dan saya Bambang Sutrisno, Deputi Kajian Balitbang DPP Partai Golkar. Mas Bambang, main apa kita? Kita hari ini kedatangan tamu yang istimewa. Kita akan diskusi tentang konflik 4 pulau. Nah, ini kan sudah selesai, Ya. Bang Amir. Tetapi bagaimana solusi sengketa pulau-pulau lain? Ini masih banyak di belakang ini. Oke, kebetulan kita sudah kedatangan ini satu orang narasumber yang saya kira sudah tidak asing lagi, Bang Doli Kurnia. Apa kabar Bang Doli? Baik, alhamdulillah. Ini selamat apa? Selamat pagi, siang, malam. Terserah Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lihat semakin sibuk nih Bang sebagai Wakil Ketua Balik sekarang ya, Iya. Bang Doli ya. Ya biasa aja. Hmm. Amanah harus dijalankan dengan baik. Nah, gitu. Oke, Bang Doli, hari ini kita akan bahas soal konflik pulau di Indonesia gitu. Kemarin ada masalah yang cukup krusial soal konflik 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Alhamdulillah itu sudah rampung, Bang Doli. Presiden sudah mengambil keputusan 4 pulau itu diambil oleh Aceh. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut soal pulau-pulau lainnya yang saya kira cukup ada banyak masalah, saya ingin tahu lebih dalam dari Bang Doli. Bagaimana Bang Doli melihat keputusan dari Pak Presiden tersebut, Pak Presiden Prabowo? Pertama tentu kita berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Presiden ya, karena bisa cepat mengambil alih masalah itu dan kemudian bisa menyelesaikan dengan cepat juga persoalan itu. Karena pada saat ketika isu itu muncul, saya komentar pertama saya waktu itu adalah bahwa pemerintah pusat harus segera mengambil alih masalah ini. Walaupun waktu itu saya bilang mendorong Menteri Dalam Negeri harus membuat mediasi pertemuan antara dua gubernur minimal, ya, Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Aceh. Plus kalau misalnya ada bupatinya ya Bupati Tapanuli Tengah dengan Bupati Aceh Singkil. Nah, kenapa waktu itu saya mendorong itu? Karena pertama isu tapal batas ini menjadi isu yang sensitif sebetulnya. Ya, bukan hanya di Aceh dan Sumut pada saat itu, seluruh Indonesia. Pengalaman saya selama 5 tahun kemarin jadi Ketua Komisi 2, ada beberapa daerah yang bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Misalnya sengketa tapal batas antara kampung satu dengan kampung, itu kalau dibiarkan berlarut itu akhirnya melibatkan masyarakat, massa melawan massa, tawuran, konflik, muncul korban jiwa. Itu sensitif yang pertama. Sensitif yang kedua, ini berkaitan dengan soal masyarakat Aceh. Sensitif yang kedua. Kan kita sama-sama tahu, kita nggak bisa juga pungkiri bahwa masyarakat Aceh ini punya sejarah yang tidak baik hubungannya dengan pemerintah pusat. Mereka juga sudah punya trauma lah kira-kira begitu ya. Jadi jangan dibiarkan terlalu lama. Dan memang waktu itu saya sudah mendapatkan banyak informasi, baik dari teman-teman yang ada di Sumatera Utara maupun yang ada di teman-teman di Aceh ya. Jadi mereka memang sudah mulai teriak-teriak kembali mengulangi memori kita yang masa lalu ya. Udah bicara tentang Aceh Merdeka, terus kemudian udah mau memasang bendera GAM gitu ya. Nah, bahkan lebih jauh lagi mereka mendapatkan informasi sudah ada pihak-pihak asing yang masuk, sudah membangun komunikasi yang mereka mengatakan bahwa udah kalau kalian tidak dia diperlakukan seperti ini dengan pemerintah pusat, ya sudah gabung sama kami lagi saja gitu. Nah, jadi memang waktu itu situasinya menurut saya sangat sensitif dan berbahaya kalau memang dibiarkan. Nah, yang kedua, waktu itu saya mendorong supaya mediasi itu melakukan rekonsiliasi data. Ya. Saya kira memang Menteri Dalam Negeri harus menjelaskan
bukan hanya menjelaskan ke publik, tapi juga kepada dua belah pihak itu apa dasar pertimbangan, kemudian kenapa pada saat itu kemudian Kementerian Dalam Negeri dalam SK-nya itu memutuskan bahwa 4 pulau itu masuk ke Sumatera Utara. Ya. Nah, sekaligus di situ kalau misalnya ada yang keberatan, tentu pemerintah Aceh yang berkeberatan. Mereka juga harus bawa data. Ya. Ya, jadi data-data yang mereka punya itu harus rekonsiliasi. Nah, kalau kemudian memang data yang dimiliki oleh pemerintah lebih kuat, ya, maka kemudian keputusan itu diteruskan. Tapi kalau kemudian data itu nanti ternyata secara historis, secara hukum, secara administrasi dan politik sosial lebih kuat yang dimiliki oleh pemerintah Aceh, ya dikembalikan yang 4 itu. Karena toh selama ini juga taunya kita 4 pulau itu berada di wilayah Aceh. Nah, jadi sekali lagi tentu kita berterima kasih karena mungkin juga Pak Prabowo melihat bahwa ini bukan lagi hanya soal 2 provinsi ini saja, tapi ini sudah bicara tentang soal masalah integrasi negara kita ya. Sensitivitasnya sudah cukup tinggi. Jadi tentu kita terima kasih. Tapi kenapa masalah tersebut sempat muncul ya Bang Doli ya? Karena kan tadi Bang Doli bilang itu sebenarnya sudah lama menjadi perhatian pemerintah, tapi kemudian tiba-tiba boom begitu ya, Pak Mendagri itu menetapkan 4 pulau itu menjadi wilayah Aceh sehingga menimbulkan panas dalam situasi politiknya memanas gitu. Ya sebenarnya kalau dari segi aturan ya tidak ada yang dilanggar. Saya kalau bicara tentang soal kemarin review evaluasi kemajuan kenapa itu bisa terjadi, sebenarnya ini masalah komunikasi saja. Pertama saya bilang bicara tentang aturan, ya. Kalau bicara tentang tapal batas, itu harusnya dimulai dari penetapan sebuah provinsi, sebuah kabupaten atau kota terbentuk. Karena dalam Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan pembentukan satu provinsi, satu kabupaten, dan satu kota itu harus berdasarkan satu undang-undang. Nah, memang selama ini ada beberapa provinsi dan kabupaten kota, bukan beberapa, sebagian besar malah pada saat itu mereka tuh dibentuk oleh satu atau beberapa provinsi dibentuk oleh satu undang-undang. Kabupaten kota juga begitu. Nah, makanya waktu zaman saya jadi ketua Komisi 2 itu kita rapihkan. Ya, ada 20 provinsi yang waktu kita ketemukan, mereka itu terdiri dari cuma 4 atau 5 undang-undang saja. Padahal 20 provinsi itu harusnya kan 20 undang-undang. Betul. Jadi disatukan ya undang-undang. Disatukan. Dan waktu itu alas hukumnya itu bukan Undang-Undang Dasar 45 tapi Undang-Undang RIS. Gitu. Itu aneh kan? Nah, termasuk 256 kabupaten kota. Nah, makanya waktu itu kami mengambil inisiatif bicara tentang pemerintah, kita rapihkan. Nah, alhamdulillah 20 provinsi kemarin selesai waktu zaman kami di Komisi 2. Terus ada 160 yang udah selesai. Sisanya sekitar 100 kabupaten kota sekarang sedang dilanjutkan oleh teman-teman Komisi 2 yang sekarang. Nah, di dalam undang-undang itu seharusnya sudah ada bicara tentang batas wilayah. Nah, cuma problemnya dari dulu memang tidak detail. Harusnya bicara tentang titik koordinat. Koordinat, betul ya. Nah, itu tidak ada. Nah, makanya kemudian ada undang-undang yang lain mengatakan urusan perbatasan ini juga bisa melalui penerbitan peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi peraturan Menteri Dalam Negeri, bukan SK Menteri Dalam Negeri. Gitu. Karena yang diakui dalam untuk soal tapal batas ini adalah peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, lantas pertanyaannya, loh, kemarin yang dikeluarkan itu oleh Menteri Dalam Negeri itu apa? Itu adalah SK Menteri Dalam Negeri tentang pemutakhiran kode wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Ya memang setiap tahun harus diupdate. Nah, isinya itu seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kemudian dari Mangnyes sampai Miangas sampai Pulau Rote. Itu ada 4.000 halaman, Pak Amir. SK itu lampirnya 4.000 halaman. Nah, lantas kami waktu itu tanya, kok tiba-tiba, nah memang peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tapal batas itu salah satu pertimbangannya adalah soal SK pemutakhiran kode ini. Ini tiap tahun nih diupdate. Jadi tentang
pemutakhiran rupa bumi istilah Iya, rupa umumnya bumi. kan. Nah, lantas pertanyaannya, loh kok tiba-tiba dalam SK yang ini 4 pulau itu geser Iya. gitu. Nah, saya dapat penjelasan dari Menteri Dalam Negeri langsung karena waktu itu kita diskusi. Jadi pertama, menurut pandangan Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri pada saat itu, jadi ini mulai dari sejarahnya bahwa betul memang tahun 1992 itu ada kesepakatan antara dua gubernur, antara Ibrahim Hasan waktu itu dengan Gubernur Aceh dan kemudian Raja Idil Siregar Gubernur Sumatera Utara, yang isinya adalah menyatakan 4 pulau itu berada di wilayah Aceh. Dan yang menjadi saksi tanda tangannya itu adalah Menteri Dalam Negeri waktu itu Pak Rudini. Tapi alasan Kementerian Dalam Negeri, mereka sampai waktu itu, ya waktu penjelasan itu, mereka tidak dapat kopinya. Tidak dapat aslinya, cuman kopinya saja. Nah, lampirannya pun itu batas wilayahnya itu hanya melampirkan batas darat. Kalau batas lautnya itu pakai garis putus-putus. Ya. Nah, yang menurut pendapat tim dari Kementerian Dalam Negeri itu mengatakan bahwa itu masih membingungkan. Apakah putus-putus itu baru sementara, ya, atau apakah putus-putus itu masih konflik atau apa gitu. Makanya mereka menganggap data itu perlu diklarifikasi. Nah, kemudian tahun 2007, nah ini yang menurut dasar mereka menjadi 2007, Gubernur waktu itu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengirimkan surat permohonan penetapan tapal batas Aceh termasuk Sumatera Utara yang tidak memasukkan 4 pulau itu. Ini menurut informasi dari Mendagri. Jadi Irwandi Yusuf dulu pernah mengirimkan, tapi nggak masuk 4 itu. Nah, di tahun yang sama Gubernur Sumatera Utara mengajukan juga surat yang sama, memasukkan 4 pulau itu ke Sumatera Utara. Nah, kemudian di tahun 2017 waktu gubernurnya Nova, dia kirim surat lagi. Surat yang sama tapi mengklarifikasi surat Irwandi Yusuf yang pertama. Dia masukkan lagi yang 4 pulau itu ke Aceh. Ke Aceh gitu. Nah, jadi memang ada semacam apa namanya ya? Administrasi. Lomba-lombaan data lah, kira-kira gitu ya. Nah, yang kemudian perlu diklarifikasi. Nah, makanya waktu itu saya menyayangkan harusnya kalau kemudian masih ada perdebatan seperti itu, harus dispute begitu, sebaiknya tidak usah diomongkan ke publik. Itu yang saya katakan perlunya komunikasi. Harusnya dudukkan dulu. Dudukkan dulu. Kalau memang belum selesai, ya ini dikup dulu. Gitu, jangan di ini tuh. Nah, jadi itu sebetulnya. Nah, maka oleh karena itu saya mendorong terjadi rekonsiliasi data. Nah, pada akhirnya muncullah keputusan itu yang saya yakin tadi dasarnya itu pasti bicara tentang secara historis. Ini termasuk juga putusan Helsinki dan macam-macam itu yang 1992. Terus kemudian surat-surat dari para gubernur tadi itu ya secara hukum, secara politik dan secara sosial. Ini yang saya kira juga kemarin menjadi dasar pada akhirnya kenapa kesimpulannya kemudian yang 4 pulau tadi itu tetap berada di wilayah Aceh. Kalau kita lihat keputusan Mendagri sebelum kemudian Pak Prabowo mengambil keputusan, Mendagri kan bukan orang yang bodoh ya, gitu. Dia profesor, dia mantan Kapolri, begitu kan. Tapi tiba-tiba dia mengeluarkan keputusan yang katakanlah memicu konflik, begitu, sengketa antar pulau. Bang Doli lihat ada motif lain di balik itu, gitu kan? Ya, saya sih sebenarnya tidak mau masuk ke sana ya. Kan banyak kemudian spekulasi spekulasi yang berkembang bahwa apa karena gubernur Sumatera Utara sekarang
menantunya Pak Jokowi. Geng gitu Solo, ya. geng Solo. Geng Solo, kan kira-kira begitu ya. Terus kemudian apakah karena memang ternyata di dalam 4 pulau itu ada sumber daya migas yang luar biasa gitu ya. Walaupun yang soal kedua ini saya mengatakan selama ini yang saya temukan ya, kalau ada dispute atau konflik sengketa tapal batas itu bukan soal politik, pasti soal ekonomi. Pasti di daerah itu atau pas di perbatasan itu di dalamnya atau di atasnya ada sumber daya alam gitu. Itu pasti. Nah, dan macam-macam yang lain tambahan tentang spekulasi orang gitu. Tapi ya tadi saya katakan saya sih tidak berusaha menghindar masuk dari sana karena lebih bagus pendekatan kita pendekatan institusional konstitusional saja gitu ya, berdasarkan peraturan dan segala macam. Karena tadi saya kira kan Pak Mendagri kita bukan orang kemarin sore kira-kira gitu kan, ya punya pengalaman Menteri Dalam Negeri sudah 1 periode full dan segala macam gitu. Nah, jadi yang penting buat saya masalahnya udah selesai gitu dan selesainya didudukkan pada tempat yang seharusnya kira-kira begitu. Oke, terakhir dari saya sebelum saya lempar ke Mas Bambang. Pasca keputusan Presiden Prabowo tersebut, banyak tuntutan publik agar Presiden Prabowo mereshuffle Pak Mendagri. Bang Doli sepakat? Ya gini, kalau soal reshuffle itu yang saya katakan ya, pembentukan, penggantian, terus kemudian pembubaran kabinet itu hak prerogatifnya presiden. Ya. Jadi kapan, kenapa, apa dasarnya, dan siapa yang mau diganti itu semuanya berada di tangan presiden. Termasuk dimulai dari penilaian. Nah, kalau misalnya soal kinerja, soal performance gitu ya, ini kan semua menteri pasti semuanya melakukan yang terbaik lah. Saya yakin itu nggak ada orang yang diberi tanggung jawab dia tidak melakukan tanggung jawab itu secara baik, secara penuh tanggung jawab dan seterusnya gitu loh. Nah, tapi apakah perform atau tidak itu kan tergantung yang memberikan amanah itu presiden. Oke. Dan semuanya dalam dalam mengejar tanggung jawab dan berbuat yang sebaik-baiknya itu kan tentu ada plus minus. Yang plus minus itu bisa dinilai siapa saja. Ada orang si A menganggap plus tapi bagi yang lain dianggap minus. Ada sesuatu yang dianggap minus tempat orang lain plus. Nah, tapi kan persoalannya sekarang yang menilai itu presiden. Plus minusnya itu ya presiden yang tahu. Jadi kalau mau apakah kemudian dengan kejadian ini kalau dinilai misalnya ini ada kekeliruan segala macam, ya itu kembali kepada Pak Presiden. Apakah kalau disebut kekeliruan ya, kalau sekali lagi disebut kekeliruan, apakah itu bisa menjadi penilaian yang atau catatan yang buruk atau tidak itu tergantung Pak Presiden. Sekali lagi sebentar ya Mas Bambang, ini saya mau ngejar itu. Jadi kalau tadi kan penilaian presiden begitu Bang Doli ya. Nah, sekarang penilaian Bang Doli sebagai mantan Ketua Komisi 2, kalau misalnya kita kasih skala misalnya 1 sampai 10, berapa sih penilaian saya Pak tadi Mendagri? mengatakan masalahnya kalau soal apakah itu melanggar aturan? Nggak ada aturan yang dilanggar. Yang kedua, apakah Kementerian Dalam Negeri salah mengeluarkan kebijakan itu? Nggak salah dalam mengambil kebijakan itu, karena memang ada dasarnya. Dan SK itu SK Menteri itu memang seharusnya dikeluarkan sebagai sebuah kebijakan Kementerian Dalam Negeri setiap tahun gitu. Nah, cuma saya katakan tadi ini soalnya komunikasi saja. Harusnya kalau kemudian masih terjadi dispute gitu di dalam, itu jangan dulu dibuka gitu kan, sehingga kan ini kan kemarin ramenya, untung aja nih kemarin kan Gubernur Sumatera Utara yang datangin Gubernur Aceh nawarin kerjasama gitu. Nah, saya pernah tanya, jadi salah dong Gubernur Sumatera Utara? Nggak salah juga, karena dia dapat informasi bahwa ada SK yang mengatakan 4 pulau itu di Sumatera Utara. Kemudian malah dia berniat baik. Kalau gitu sama-sama aja. Nah, sejak itu kan kemudian rame kan.
ketemu rame dan kemudian Mendagri menjelaskan betul bahwa 4 pulau itu sekarang ada di Sumatera Utara, makin rame lagi kan kira-kira gitu. Oke, saya kira soal apa 4 pulau tadi selesai. Nah, selanjutnya kita bahas soal 43 Ya. pulau yang bersengketa, yang masih bersengketa berdasarkan informasi dari Kemendagri. Mas Bambang kira-kira lanjut. Iya, menarik ini Hmm. diskusi kita dengan Bang Doli yang memang sangat menguasai bidangnya ya Bang Amir ya. Iya, betul. Kita lihat bahwa kasus yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara ini kan bisa dibilang ini adalah gunung es ya, yang dilihat permukaannya. Sebetulnya konflik di bawah mungkin lebih banyak dari itu. Tadi Bang Doli sudah menyampaikan bahwa konflik itu bukan soal kedaulatan, tapi ini lebih banyak dipicu oleh soal-soal ekonomi yang latar belakanginya begitu. Nah, saya ingin mempertajam soal ini. Kan tadi sudah kita bahas bahwa di Aceh, di pulau-pulau yang dipersengketakan itu ada indikasi ada sumber daya migas yang besar di situ. Nah, kalau lihat potensi yang lain, bagaimana Bang Doli melihat perebutan sumber daya antar daerah ini semakin bisa memicu dan mengeraskan konflik antar wilayah? Sebenarnya nggak perlu terjadi kalau kita segera punya komitmen untuk menyelesaikannya. Makanya saya mendorong sebetulnya dengan selesainya masalah 4 pulau antara Aceh dengan Sumatera Utara ini seharusnya dijadikan momentum oleh pemerintah pusat, khususnya di Kementerian Dalam Negeri, untuk menyelesaikan semua persoalan sengketa tapal batas di semua tingkatan, provinsi dengan provinsi, kabupaten dengan kabupaten, dengan kota, sampai ke tingkat kampung gitu loh. Nah, dan model penyelesaiannya saya kira juga bisa dicontoh dengan rekonsiliasi tadi itu, mempertemukan pihak-pihak yang terkait, dibuka datanya, sehingga memang, dan tidak boleh lagi ada sekarang ada vested interest siapapun di antara yang terlibat dalam proses rekonsiliasi data tadi itu, ya. Karena begitu ada, pasti itu jadi soal itu, nggak selesai pasti masalahnya gitu. Nah, jadi masih banyak lagi yang lain sebenarnya. Betul, saya kira ini semacam simptom ya, artinya gejala gunung es yang 4 pulau itu. Jadi sebetulnya kita bersyukur juga, blessing itu ada 4 pulau. Nah, isunya juga macam berbeda-beda. Jadi sengketa itu ya, pertama sengketa antar satu daerah dengan yang lain di darat, gitu. Yang kedua adalah di pulau. Itu kan ini kan persoalannya kan begitu. Yeah. Jadi kemarin seolah-olah batas darat antara Sumatera Utara sama Aceh itu udah selesai, tapi begitu ditarik ke laut gitu. Ini yang disebut. Kalau ada juga kemarin yang pandangan kalau ditarik ke laut itu memang sebagian besar masuknya ke Sumatera Utara. Ya. Gitu loh. Nah, tapi kan ternyata ada data-data lain, ada catatan-catatan sejarah lain yang memang itu kemudian masuk ke Aceh gitu. Nah, sekarang yang menariknya, dan sebenarnya ini isu lama juga, muncul lagi nih soal keberadaan pulau itu pulau punya siapa, gitu. Ini menurut saya nanti akan jadi satu rangkaian harusnya, ya kan? Kan tiba-tiba kemarin ada situs luar negeri yang kemudian mengeluarkan penawaran terhadap pulau-pulau yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, saya waktu itu diwawancarai juga. Sebenarnya ini isu-isu lama. Iya, isu lama betul. Ya, bukan isu baru. Ya, ini sekarang begitu ada kasus Aceh Sumut ini kebuka semua. Itu yang saya bilang tadi blessing. Iya. Ya. Jadi, nah ini saatnya juga saya katakan sama pemerintah, mumpung semua orang lagi aware gitu ya. Ya udah kita selesaikan lah. Supaya besok-besok kita nggak punya lagi masalah soal ini ya. Apalagi kan ini kan harusnya sudah masalah yang sudah tuntas sejak lama sebetulnya harusnya sebagai negara besar ya. Sudah berapa puluh tahun, hampir atau ini kita 80 tahun, harusnya soal sengketa-sengketa itu kan udah selesai dari awal harusnya. Iya. Nah, kenapa saya katakan soal lama? Saya punya pengalaman 2010, saya udah cerita juga waktu itu di salah satu media TV. Saya waktu itu punya kegiatan sebagai ketua KNPI
datang ke 3 tempat ya, termasuk ke NTT, khususnya di Labuan Bajo. Kita datang ke satu pulau waktu itu, kemudian diusirnya sama pemuda setempat. Lah kita protes dong, ya ini kenapa diusir? Dia bilang ini sudah ada yang punya adalah warga negara Inggris. Gitu. Akhirnya kita kena anak muda merasa bahwa ini adalah Indonesia, tanah kita gitu kan. Kita cari cara gimana caranya masuk, jebol gitu, masuk muter tempat. Akhirnya ketemu tuh sama orang Inggris. Dia marah, ya kan? Kenapa kalian masuk sini? Saya bilang ini punya kami. Dia bilang gitu. Ya kan, akhirnya diajak sambil minum teh. Dia ceritain, ya ini saya udah lama gitu. Saya menikahi orang setempat gitu ya. Ini saya udah bangun instalasi macam-macam, udah instalasi air dan segala macam itu. Dan di sekitar sini udah punya banyak. Dia bilang itu orang Spanyol, itu orang ini, dia bilang begitu. Saya tanya, terus Bapak izin dari mana? Nah, disebutkan waktu itu dari pemerintah daerah. Nah, pulang dari sana saya sampaikan, ada waktu itu senior-senior kami di Golkar ya, yang waktu itu posisinya jadi Menko, jadi Menteri segala macam itu. Kami sampaikan, cuman sampaikan, tapi waktu itu mungkin karena memang isunya masih belum fokus ini, ya. tidak di ini gitu. Nah, jadi sebenarnya, apalagi kemarin saya di panel dengan ada Kiara, mereka organisasi yang memang pesisir macam-macam itu. Nah, mereka punya data. Nah, makanya saya kira isu itu sekarang harus kita masukkan tadi itu. Jadi penyelesaiannya di 3 level. Perbatasan di darat, tadi semua tingkatan, provinsi, kabupaten, kota sampai ke kampung. Kemudian perbatasan di laut. Dan yang 3 adalah pulau-pulau ini gimana statusnya. Gitu ya. Terutama pulau terluar nih yang sekarang banyak sekali isu tentang soal tadi nggak punya kita lagi, siapa yang ngelola, siapa yang punya, gitu. Nah, ini kan tadi isu tentang sumber daya antara satu wilayah dengan wilayah lain ya, karena memang kalau ditemukan misalnya cadangan migas yang besar di wilayah tersebut, kan memang yang berhak atas sumber daya tersebut selain pemerintah pusat kan pemerintah provinsi dan kabupaten yang ada di dalam provinsi tersebut kan. Otomatis kalau misalnya betul di 4 pulau yang dimiliki oleh Aceh tersebut ada cadangan migas, maka tentu yang akan diuntungkan adalah Aceh, gitu kan. Meskipun Sumatera Utara berdekatan dengan situ, tapi tentu dia tidak akan mendapatkan jatah seperti itu. Tapi saya ingin melihat bahwa konflik-konflik soal sumber daya ini juga salah satunya berakar pada banyaknya rasa ketidakpuasan daerah terhadap pusat atas pembagian kue ekonomi yang lebih adil begitu. Apakah Bang Doli juga melihat hal seperti ini di daerah? Ya sebenarnya tadi kalau soal sumber masalah tabel batas itu sebagian besar betul soal adanya sumber daya ekonomi di dalam tepat di lokus tentang sengketa itu gitu. Walaupun ada alasan-alasan yang lain gitu ya. Nah, bahkan misalnya ada di Jambi itu ya, nggak tahu saya apakah sudah selesai apa tidak. Itu kalau dibelah kayak begini dari atas, itu dapatnya sebelah antara barat sama timur, ya barat sama timur gitu. Nah makanya kemarin cara penyelesaiannya yang nggak dapat itu minta diginiin. Gitu kan, supaya yang pas produk bagi 2, kira-kira begitu gitu kan. Nah saya nggak tahu yang wilayah yang kayak gitu itu udah selesai apa belum kemarin itu. Nah tapi sebenarnya tentu masing-masing daerah itu berharap mereka punya sumber daya yang cukup ya untuk membangun daerahnya. Saya kira itu suatu yang wajar saja. Nah makanya ketika mereka tahu di daerah itu, di daerah mereka ada potensi yang kemudian pindah ke tempat yang lain, ya wajar aja mereka marah juga gitu ya. Nah kalau pertanyaannya adalah apakah itu juga ditambahi ya, kemarahan mereka itu ditambahi dengan masih adanya ketidakadilan ya, pembagian antara sumber daya atau keuangan pusat dengan daerah. Sebetulnya sih kita udah jauh lebih bagus sekarang ya, pengaturan tentang pembagian bagi hasil ya terhadap
potensi satu daerah yang kemudian dikelola dan tanggung jawab oleh pusat, kemudian dibagi lagi sama daerah gitu. Nah, cuman mungkin ya memang harus ada apa namanya? Ya, kalau ditemukan yang baru-baru gitu ya, seperti itu. Tentu pasti ada pembicaraan ulang yang diharapkan oleh teman-teman daerah sebetulnya. Ya, oke lah kalau ada kemarin kesepakatan atau kemudian ada regulasi tentang pembagian bagi hasil sumber daya alam yang kami miliki sekarang itu sekian, tapi kalau kemudian ada penemuan lagi, boleh nggak kemudian ini apa namanya, kita buat aturan baru, kesepakatan baru, mungkin penambahan porsi ke daerahnya lebih besar, ya. Karena memang mungkin mereka merasakan juga sebetulnya pembangunan di daerah itu selama ini kan masih sangat tergantung ya dengan anggaran pusat. Betul. Gitu. Nah, saya sering juga menemukan banyak aspirasi dari teman-teman daerah seperti itu yang mungkin ke depan patut juga dipertimbangkan oleh pemerintah pusat. Iya, salah satunya Bang Doli ini yang kita lihat di media kemarin yang ramai kan Gubernur Sulawesi Tengah ya, yang menyampaikan bahwa daerah kami di Morowali ini diacak-acak, kami sendiri nggak bisa masuk ke situ, yang kita dapatkan cuma sekian miliar, padahal potensi yang digali dari sana sekian triliun. Nah ini kan sebetulnya bisa menjadi apa tuh namanya bibit-bibit rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat begitu. Bagaimana Bang Doli melihatnya? Ya, itu tadi yang saya katakan. Itu kan banyak tadi aspirasi-aspirasi yang juga sampai saat ini menuntut ya mereka karena kan gini kayak Sulawesi Tengah tadi misalnya kan. Itu kan dulu pada saat mungkin regulasi tentang pembagian itu dibuat ya kan. Potensi yang sekarang ada kan belum kelihatan waktu itu. Bisa jadi kan begitu. Nikel ini kan baru berapa tahun ini? 10 tahun terakhir aja, iya kan? Sementara kita bicara tentang soal pembagian bagi hasil itu kan mulai dari bicara tentang migas, bicara tentang batu bara yang segala macam itu sebelum adanya nikel gitu. Nah itu yang saya katakan tadi, mungkin pemerintah pusat perlu juga mendapatkan memperhatikan aspirasi seperti yang disampaikan oleh Gubernur tadi terhadap potensi-potensi sumber daya baru yang mereka meminta supaya ini ada katakanlah kesepakatan baru, ada aturan baru tentang pembagian itu. Nah, tapi yang paling penting juga adalah itu semua nanti harus diikuti dengan soal pengawasannya gitu ya. Karena kita juga punya pengalaman dulu waktu dana otsus. Ya. Dana otsus Papua dan Aceh. Ya. Tapi yang baru pertama kita evaluasi kan dana otsus Papua. Ini insya Allah nanti bentar lagi tahun depan kita harus sudah selesaikan tuh soal otsus Aceh gitu. Nah, waktu itu kebetulan saya juga jadi terlibat di dalam penyusunan undang-undang itu. Itu kan kabupaten kotanya juga waktu itu berteriak juga dalam tanda petik, ya kan? Seolah-olah dana otsus itu jumlahnya besar triliunan, tapi mereka merasa nggak sampai, betul. gitu loh. Nah, lag-nya di mana? Nah kan itu mereka mengatakan itu di provinsi. Gitu. Nah makanya sekarang waktu itu sudah kita dana bantuan dana otsus itu juga harus berdasarkan ada prioritas program yang utama dan kemudian harus juga bisa punya trickle down ke kabupaten kota dan itu porsi-porsinya sudah diatur gitu. Nah ini yang tadi saya katakan kalaupun kemudian pemerintah pusat merespon daerah-daerah yang seperti tadi itu juga harus diikuti dengan sistem mekanisme pembagian yang proporsional, yang adil sampai ke tingkat kabupaten dan tingkat pengawasannya kira-kira begitu. Makasih Bang Doli. Minum dulu Bang. Ya, ini silakan. Minum dulu. Semakin kita ya, semakin meningkat ininya. Bang Doli mau minum kopi atau? Udah, cukup. Cukup air putih. Ya. Oke, Mas Bambang. Bang Amir gimana? Iya, semakin menarik saya kira soal tadi sengketa batas wilayah. Nah, sebenarnya Bang Doli, soal sengketa batas wilayah ini sudah diatur belum sih dalam satu kerangka undang-undang? Sepengetahuan saya kan juga ada undang-undang wilayah pesisir dan kepulauan. Nah, saya juga nggak tahu ada undang-undang apa lagi. Apakah
sudah diatur dalam kerangka regulasi undang-undang gitu. Nah itu yang tadi saya katakan, sebetulnya di awal tadi dirunut harusnya sudah bisa selesai di saat terbitnya undang-undang masing-masing wilayah. Undang-undang provinsi, undang-undang kabupaten, urusan undang-undang kota. Harusnya selesai gitu. Nah, cuman kan sayangnya itu tidak detail, masih secara umum gitu. Nah, ada undang-undang lain misalnya undang-undang tentang kewilayahan ya. Terus kemudian ada undang-undang tentang pemerintahan daerah gitu. Nah, itu juga sebetulnya tidak spesifik bicara tentang soal pembatasan. Nah, ini yang nanti mungkin saya juga belum berani mengatakan apakah memang kita perlu ada undang-undang atau regulasi khusus yang berkaitan dengan ini gitu ya. Makanya yang penting adalah komitmen kita dulu nih, komitmen untuk menyelesaikan semua masalah tapal batas. Nah, baru kemudian nanti termasuk tadi kan ada 43 yang sengketa, terus tiba-tiba kemarin misalnya di Jawa Timur antara Trenggalek dengan ini Tulung Agung ditarik ke provinsi, ya kan gitu-gitu kan. Itu kan masalah. Nah, kita punya komitmen nggak? Pemerintah dan kemudian bersama DPR punya komitmen untuk menyelesaikan itu dulu yang paling penting. Baru nanti kita lihat untuk menyelesaikan masalah-masalah itu regulasi yang kita punya ini sudah cukup atau tidak. Nah kalau misalnya memang perlu secara khusus ada regulasi lagi untuk menyelesaikan masalah bahasa itu, ya udah kita nanti bahas levelnya di mana. Apa perlu pertama revisi undang-undang mana yang mau direvisi. Yang kedua misalnya bentuk undang-undang apa yang mau kita buat, atau memang cukup selesai misalnya di peraturan pemerintah, nah itu kira-kira gitu. Wamendagri Pak Bima Arya kan bilang ada 43 ya sengketa wilayah, yang terbanyak itu di Jawa Timur begitu. Nah selama di Jawa Timur itu hampir 11 tahun nggak selesai sengketa wilayah tersebut. Nah waktu Bang Doli jadi ketua Komisi 2, apakah proses pengawasan itu tidak terjadi atau bagaimana? Terjadi, cuman begini, kadang-kadang masing-masing daerah itu juga apa ya? Mungkin urgensinya ya, urgensi mereka untuk menyelesaikan masalah itu juga tidak tidak merasa urgent, gitu ya. Saya salah satu contoh, saya waktu itu pernah ngumpulin 4 gubernur di Sulawesi, gitu. Gubernur Sulawesi Utara, terus kemudian Gubernur Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Selatan, dan Sulbar. Sulbar apa Gorontalo saya lupa ya. Nah, itu menyelesaikan masalah soal itu juga. Nah, salah satu yang paling famous gitu ya, masalah di Sulawesi itu Pulau Kawi-Kawian namanya. Ya, Kawi-Kawian. Ya, kalau saya lupa namanya 2, Kawi-Kawian dan Kabi-Kabian. Mana yang kalau Sulawesi Selatan Kawi-Kawian kalau nggak salah, tapi kalau ke Sulawesi Tenggara jadi Kabi-Kabian atau sebaliknya saya lupa. Nah, itu sampai sekarang belum selesai ternyata. Saya waktu itu tanya sama Mendagri, Pak itu kalau salah belum. Loh kenapa? Ya memang mungkin mereka nggak melanjutkan soal penyelesaian itu. Nah, jadi nah itu salah satu contoh. Saya belum punya data yang terbaru. Nah, Pulau Kawi-Kawian itu kan sepertinya tidak punya potensi sumber daya yang besar. Masalahnya cuma masalah kependudukan aja, sama sejarah. Dulu misalnya ada orang Sulawesi Selatan merasa, oh itu orang tua kami di sana, kok tiba-tiba dicaplak ini, gitu loh. Di daerah Takabonerate ya? Saya nggak tahu persis. Di selatan itu yang lebih dekat ke Sulawesi Tenggara, tetapi secara etnis lebih banyak dihuni oleh orang-orang dari Sulawesi Selatan. Nah, yang kayak gitu-gitu itu sepertinya atensi wilayah untuk menyelesaikannya nggak terlalu ini, gitu. Makanya tadi saya katakan ini kan muncul lagi ketika ada 4 pulau itu, ya. Walaupun kita nggak tahu nih motifnya, misalnya tiba-tiba di Jawa Barat, di Jawa Timur itu kenapa itu dimunculkan. Nah kemarin saya juga dapat pernyataan dari Gubernur Bangka Belitung yang ada 4 pulau masuk jadi Kepri selama itu kan. Nah jadi ini yang menurut saya ini momentum, harus kita jadikan momentum kan menyelesaikan semua masalah itu terlepas ada motif apapun.
gitu loh. Sehingga nanti pada saat kita kan nggak tahu nih, kita belum tahu juga di dalamnya itu ada apa, entah kapan ditemukan, entah tahu besok misalnya 5 tahun lagi akan datang ternyata di situ ada uranium lah, macam-macam kan jadi ribut kan nanti. Nah, tapi sebelum itu terjadi lebih bagus kita selesaikan dulu semuanya, fix batas-batas itu. Nah, kalau Komisi 2 ini melihatnya seperti apa? Maksud saya Balek ini melihatnya Bang Doli seperti apa? Apakah ada usulan untuk pembuat regulasi sebagai tata cara penyelesaian konflik sengketa? Iya, itu yang tadi saya katakan, lebih baik kita mungkin ya pemerintah memulai dengan Rakornas mungkin ya, rapat koordinasional semua provinsi, semua kabupaten, kota gitu ya. Masing-masing kabupaten kota juga membawa atau membuat rapat koordinasi di tingkat daerahnya sampai ke tingkat kampung dan desa. Ya, kita inventarisir dulu lah semua apa sih masalah-masalah tapal batas wilayah darat, laut, dan kemudian tadi masalah pulau-pulau itu. Nah, sehingga kita punya map ya, punya peta. Oh, ternyata masalah sengketa ini yang sudah selesai berapa persen ya, ini berapa persen gitu. Nah, sekaligus juga begini, kemarin juga waktu saya di Komisi 2 itu mendapatkan jadi tapal batas antara satu desa dengan desa yang lain, itu pun baru selesai 2%. Seluruh Indonesia yang betul-betul selesai ada tapal batasnya kelihatan gitu ya, itu baru 2%. Nah, apa masalahnya? Ternyata anggaran, gitu kan? Anggaran ternyata membuat tapal batas itu mengukur dulu. Pakai drone lah apa segala macam, terus dipasang itu memerlukan biaya. Makanya cuma 2%. Coba bayangin aja, kita punya berapa puluh ribu desa. Ya kan, baru selesai cuma 2%. Waktu itu saya nggak tahu, mudah-mudahan udah nambah gitu. Nah, baru nanti setelah itu kita cari cara penyelesaiannya. Apakah regulasi yang sekarang sudah cukup, ya kan? Kalau belum cukup, apakah kita mau merevisi regulasinya? Lantas regulasi mana yang mau di undang-undang atau peraturan pemerintah atau apa? Nah, atau kalau memang belum ada, ya kita buat regulasi baru. Tinggal pilih juga di level mana kita membuat undang-undang. Saya kira itu langkah-langkahnya yang sebetulnya harus kita selesaikan dengan cepat. Komitmen dari Kemendagri sendiri melihat penyelesaian ini, Bang Doli, besok kami saya lupa kalau nggak hari Selasa, hari Rabu, Komisi 2 kemarin kami udah rapat internal. Saya mengusulkan, termasuk yang mengusulkan untuk mengundang membuat rapat kerja dengan tema ini. Dengan tema ini kalau nggak salah sudah dijadwalkan hari Selasa atau Rabu, saya lupa, antara 2 hari itu kita akan undang Mendagri, undang Menteri ATR BPN untuk mendiskusikan tentang tadi yang kita ceritakan pada hari ini. Termasuk juga barangkali yang perlu jadi perhatian pemerintah dan Komisi 2 itu soal kasus-kasus yang sekarang sedang marak juga, sedang dibilang Bang Doli tadi. Penjualan pulau tadi ya? Iya, betul. Jadi itu makanya ada ATR BPN kita undang, termasuk gubernur seluruh Indonesia. Jadi nanti di rapat kerja itu kita undang juga gubernur, walaupun via Zoom, tapi yang kita undang fisik itu Menteri Dalam Negeri dan Menteri ATR BPN. Nah, kalau sejauh pengalaman Bang Doli soal penjualan pulau secara ilegal ini, itu apa sih sebenarnya yang menjadi kelemahannya sehingga kemudian ada kasus-kasus seperti itu? Nah, saya belum tahu ya, belum mencari detail itu kewenangannya ke siapa ya. Apakah ATR BPN, apakah KKP, gitu kan? Karena kalau kita lihat soal pemfungsian pulau itu peraturannya ada peraturan Menteri KKP yang katanya cuma 70%. 70% boleh dikelola oleh swasta, 30% ke pemerintah gitu kan. Nah, dan itu payungnya apa gitu, itu yang sekarang sedang kita cari ya. Dia di undang-undang mana itu, peraturan menteri itu keluar seperti itu. Dan kalaupun kemudian ada yang
menjual. Ya. Nah itu dasarnya apa? Ini yang sekarang nanti kita mau, karena soal jual menjual ini kan perlu ada data yang lebih akurat lagi, Betul. ya kan? Kalau bapak-bapak masih ingat, itu kan beberapa setahun yang lalu mungkin ya, kita juga pernah tuh dengar ada kepala desa di Pulau Seribu yang jual pulau juga tuh. Iya, Gitu iya. loh. Nah, tapi akhirnya kan waktu itu ketahuan, dibilang diklarifikasi, akhirnya selesai gitu. Kita nggak tahu tuh waktu itu siapa yang beli, kenapa orang itu bisa beli, kenapa kepala desa bisa jual, kan gitu. Nah ini yang nanti kita harus cari lebih detail lagi. Ya, kasus penjualan pulau ini yang lagi ramai sekarang nih, kalau saya baca-baca itu yang di Sumbawa itu ya, di NTB itu ya, Pulau Panjang ya. Pulau Panjang Ya. itu ya. Itu. Oke. Silakan Mas Bambang. Sebetulnya memang di luar yang sulit Pulau Panjang ini memang banyak sekali ya kasus-kasus di mana pulau-pulau itu dijual. Nah, tetapi memang masalahnya juga di kita ini ada satu kelemahan di mana belum seluruh pulau itu sudah terpetakan, diberi nama dan jelas kepemilikannya, begitu Bang Doli ya. Bagaimana nih ini kan tadinya tanggung jawab Badan Informasi Geospasial ya yang melakukan pemetaan ini. Nah, di dalam ini Bang Doli bagaimana ini? Nah itu yang tadi saya katakan kenapa ini harus jadi momentum, karena tadi itu Menteri Dalam Negeri kan sudah mengeluarkan SK Menteri Dalam Negeri terkait dengan rupa bumi itu. Iya. Itu kan soal pengkodean. Iya. Makanya itu yang nanti kita harus verifikasi apakah semua ya wilayah administrasi pemerintahan dan pulau di Indonesia ini betul-betul sudah terkode atau tidak, sudah dikasih kode apa tidak. Nah kalau sudah dikasih kode, dia berada di mana, siapa yang tanggung jawab, ya wilayah pemerintahan daerah mana yang masuk ke dalam itu gitu. Nah itu yang saya katakan tadi, ini jangan didinginkan, mumpung lagi hangat nih sekarang, ya. Jadi soal rupa bumi itu bisa menyelesaikan bukan hanya sekedar soal tapal batas, tapi juga soal keberadaan pulau-pulau kita tadi itu. Gitu. Jadi memang kita mulai dari situ aja. Betul. Dan saya kira memang krusial ya soal pulau-pulau karena begitu banyaknya ini Bang Amir ya. Ya, Pulau-pulau kita tuh banyak sekali ya. Karena bisa dari sisi pertahanan keamanan juga kan menjadi isu serius itu. Betul. Ya. Betul. Kalau misalnya semua pulau-pulau kita ini kita nggak tahu ya berada di mana, terus kemudian juga ternyata sudah ada infiltrasi misalnya entah di mana, kan kita kan bahaya juga. Nah bahkan sebetulnya nanti kayak kemarin kejadian si Padang Ligitan itu tiba-tiba bisa hilang, kan itu bahaya juga. Iya. Itu satu hal yang saya kira penting buat kita ya. Dan Bang Doli pasti sudah memperingatkan ini ya kepada Mendagri ya. Ya, besok formalnya kami akan sampaikan lagi secara resmi di rapat kerja di Komisi 2 besok. Hari Selasa atau Rabu saya lupa. Gitu. Siap Bang. Sejauh ini Bang Doli lihat sebagai anggota DPR yang juga pernah jadi mantan Ketua Komisi 2, koordinasi antara Menteri ATR BPN, lantas juga Mendagri begitu. Terus kalau menyangkut kepulauan dengan KKP itu sudah terjalin dengan baik nggak sih? Terkoordinasi dengan baik nggak sih untuk persoalan sengketa batas wilayah ini? Nah, ini kan isu baru sebetulnya. Ya, dengan 4 pulau ini kan bukan isu baru. Kita baru aware. Ya, ternyata ada masalah yang bukan hanya menjadi tanggung jawab satu kementerian saja, tetapi juga menjadi kementerian yang lain. Karena kan kalau tadi pertanyaan 3 menteri ini kan sebetulnya punya tupoksi yang berbeda-beda gitu loh. Tetapi ternyata dengan kasus ini mereka harus koordinasi kan gitu loh. Nah, kan tadi saya ambil contoh tadi, kalau misalnya batas darat, ternyata kalau ditarik ke laut bisa beda. Nah, kalau di darat mungkin selama ini koordinasinya dengan ATR BPN. Tapi kalau ke laut ternyata kan dengan Menteri KKP gitu loh. Betul. Yang mungkin selama ini kalau nggak ada kasus ya mungkin tidak ada koordinasi kan gitu loh. Jadi kita belum bisa menilai
sejauh ini seperti apa, karena memang ini relatif dalam tanda petik dibilang case baru yang bisa melibatkan lintas kementerian, kira-kira gitu. Pada waktu kemarin menjadi ketua Komisi 2 belum pernah menghadirkan 3 kementerian ini dalam satu Belum, forum gitu ya. belum, karena pertama ya kalau pernah dihadirkan, cuman hanya Menteri Dalam Negeri sama Menteri ATR BPN, tapi dengan isu yang lain. Dengan isu yang lain, dan memang ini mitra kami. Kalau KKP kan bukan mitra Komisi 2. Jadi biasanya kalau di DPR itu, kalau sudah misalnya ada kasus lintas seperti itu nanti menjadi joint session. Joint session dengan komisi yang lain ya. Dengan komisi yang lain dipimpin oleh atau diinisiasi oleh pimpinan DPR. Gitu. Tapi kalau rapat-rapat kerja biasa kita harus dengan mitra masing-masing. Jadi kalaupun isunya nanti bergeser ke ini, ya nanti teman-teman komisi lain yang nanya ke menteri mitranya, kira-kira gitu. Jadi yang kalau di kami kan cuman ATR, BPN dan Menteri Dalam Negeri. Kalau KKP itu mitranya Komisi 4. Oke. Lagi kehutanan juga mungkin masuk juga di sini ya. Mungkin ke hutan ya Nggak terlalu. kalau hutan sih nggak terlalu ya, itu kan soal potensi ekonominya ya. Karena Nah, itu lain lagi tuh nanti di Komisi 4 Komisi 4 sekarang. Karena banyak daerah-daerah pulau itu masuk dalam wilayah Taman Nasional. Nah, Taman Nasional itu di bawah Kementerian Kehutanan. Gitu. Jadi Ya, seperti Pulau tapi Seribu. sebenarnya di ATR BPN dia punya data lengkap juga itu mana yang menjadi nasional. Cuman pengelolaannya selama macam mungkin tanggung jawab kehutanan. Kalau ATR BPN tuh punya tahu dia punya peta tuh mana yang Taman Nasional, mana yang HGU, mana yang HTI, mana yang HPL gitu. Saya ingat juga kan Bang Doli itu kan juga pansus yang pemekaran wilayah Papua ya. Ya, Provinsi Papua 4 provinsi baru ya. Provinsi Papua. Nah itu juga saya kira untuk batas wilayah antara Papua Tengah misalnya dengan Papua Pegunungan gitu, itu kan juga barangkali masih belum rampung tuh ya. Enggak. Nah, waktu itu memang kami sudah mengantisipasi, udah detail. Sudah detail. Jadi undang-undang yang baru termasuk yang kemarin yang kita selesaikan itu sudah kami pesankan betul kepada pemerintah supaya detail. Oke. Jadi sudah ada titik-titik koordinatnya sudah ada tuh. Kalau yang baru-baru itu, sehingga kena tadi itu kena pengalaman ada daerah-daerah lama yang ternyata sampai kemarin itu sebelum kami buat undang-undang bermasalah soal tapal batasnya. Makanya pada saat kami menyelesaikan 4 provinsi baru itu, insya Allah clear kalau soal batas wilayahnya. Oke. Nah dari apa yang disebutkan sama Wemendagri mengenai 4 sengketa batas wilayah yang masih jadi PR begitu, Bang Doli melihat nggak ada potensi sengketa yang saya kira dia sesensitif antara Aceh dengan Sumut? Saya kira dengan pengalaman kemarin ya di Aceh dan Sumut, artinya itu masalah yang tingkat sensitifnya agak tinggi dan kemudian bisa melibatkan kemana-mana, melibatkan ke bawah, ke vertikal, ke masyarakat gitu ya, keluar juga bisa mengundang pihak asing gitu ya. Itu saja bisa diselesaikan dengan baik ya oleh pemerintah pusat dengan diambil alihnya oleh Pak Presiden. Nah itu saya kira juga nanti di daerah-daerah yang lain dengan model yang sama bisa kita selesaikan. Ya, jadi saya optimis kalau selama kita punya komitmen ya, komitmen untuk menyelesaikan, meninggalkan semua nih vested kita hanya sekedar hanya semata untuk bisa menyelesaikan tapal batas supaya tidak lagi punya masalah apapun di masa yang akan datang. Tidak ada yang rumit menurut saya, pasti bisa kita selesaikan semua. Oke, Mas Bambang? Iya, saya kira cukup ya. Ini luar biasa ini pertemuan kita dengan Bang Doli, dan kita sangat beruntung ya Bang Amir ya. Bisa bertemu dengan narasumber yang kompeten ya. Dan memang pengalaman untuk mengenai persoalan dalam negeri. Betul. Tapi sebelum ditutup, barangkali saya ingin
meminta Bang Doli untuk closing statement soal pelajaran apa sih yang kita bisa ambil dari sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, serta PR yang masih harus dikerjakan oleh pemerintah mengenai 43 sengketa batas wilayah yang memang masih jadi pekerjaan rumah. Ya, pertama pelajarannya adalah bahwa masalah ini nggak boleh kita biarkan terus-menerus. Ya, nggak selesai hari ini, walaupun tidak ada apa-apa, pasti satu saat akan menjadi bom waktu juga. Satu saat akan meledak gitu ya. Jadi oleh karena itu, ya kalau setiap ada masalah kita harus cepatkan selesai. Ya, selesaikan dengan cepat. Jangan dibiarkan berlama-lama. Satu. Yang kedua, komunikasi, terutama komunikasi politik itu penting. Karena ini bicara tentang soal kepentingan banyak orang. Ya. Jadi kalau salah kita mengkomunikasikannya, ada orang atau pihak yang terganggu kepentingannya, maka itu bisa menimbulkan masalah baru gitu. Nah, yang ketiga, ya kita harus konsisten terhadap aturan, ya. Aturan, regulasi yang selama ini kita buat, gitu. Artinya law enforcement-nya harus kuat, ya. Nah kalau 3 hal ini kita bisa pegang, insya Allah masalah apapun, termasuk masalah penyelesaian soal tapal batas ini, dengan tidak waktu yang terlalu lama bisa kita cepat selesaikan. Oke, Bang Doli, terima kasih atas pemikirannya dan juga pendapatnya. Sama-sama. Sahabat podcast Bringin Talks, demikian perbincangan kami dengan seorang narasumber yang luar biasa, Ahmad Doli Kurnia, mantan Ketua Komisi 2 DPR RI periode lalu dan sekarang menjadi Wakil Ketua Balik DPR RI, dan juga posisinya sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. Sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.